ada 3 hal yang bisa menghalangi seorang ibu ya, yang tidak mengasuh anak. Satu, dia tidak mampu secara ekonomi. Jadi bagi ibu ya, silakan masuk ke ruang sidang 2 bagi ibu untuk bisa mengasuh anak. Oke. Satu. Ya. 156 ini lanjutannya ya. Ketika itu terhalang, yang diberikan terlebih dahulu itu adalah saudari ya, adik kakak perempuan dari ibu. Oh. Itu 156 kompilasi hukum Islam. Setelah itu baru ayah, setelah itu saudari dari ayah. Itu hukumnya. Ya. Nggak ada itu bisa menghalangi itu, kecuali ada di sana. Ya, clear ya. Ya itu hukumnya begitu tadi. Gitu. Ya teman-teman sebagai perempuan ya memang harus yakin. Gitu. Ini hak perempuan sebenarnya gitu, bukan hak laki-laki. Berarti Hak Paula laki-laki sendiri mengusulkan ya, Pak? hak laki-laki itu sebenarnya itu dia mengasuh dalam tataran bagaimana seorang laki-laki. Perempuan itu mengasuh sebagai seorang perempuan, seorang ibu secara emosional. Itu makanya pendekatannya adalah kedua-duanya yang menghambat. Walaupun si A si B nanti itu jangan terhambat. Karena itu adalah hak anak. Hak anak ini berdasarkan konvensi hukum anak, berdasarkan undang-undang perlindungan anak sampai kepada kompilasi hukum Islam gitu kan. Nah jadi memang ditekankan ibu. Gitu. Berarti Paula sendiri mengajukan usulan itu ya di mediasi Hukum kedua. itu. Usulan. Hukum. Itu hukum kan usulan. Hukum. Yang saya bilang tadi apa kan? Pasal 105 dan 156 kompilasi hukum Islam. Gitu. Jadi itu bukan permintaan saya, tapi hukum dan agama Islam, syariah Islam yang bilang kayak gitu. Oke, kalau saudari ada kumpulan bantahan-bantahan. Itu nanti dipertanyakan. Itu makanya sejauh apa dia punya bukti itu kita akan Ada kumpulan tabang di sini. ya enggak lah, jangan sekarang lah. Itu kan persidangan. Itu makanya satu lagi ya. Oke, Satu lagi ya. Sebelum dibacakan di depan persidangan, Kamera, Bang. itu nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar itu. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak isu? Siapa yang keluarin itu? Harus tanggung jawab itu. Ya, itu harus clear teman-teman itu kan. Itu makanya baik itu di pengadilan agama, perdata yang lain-lainnya itu ya, itu harus dikit tuh sampai itu dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Dan kemudian saya ingetin, sejarah pengadilan agama itu sebenarnya begini. Dia berbeda dengan sistem hukum perdata barat, ya, berdasarkan Bailey. Dia berdasarkan hukum Islam. Itu makanya dia menggabungnya itu pada tahun 60-an, gitu ya. Yang dulunya itu yang menyelesaikan adalah qadhi, hakim, gitu ya, yang berasal dari tokoh-tokoh agama Islam yang bisa mempertemukan, bukan memperadu-adukan. Nomor antrian Itu harus clear itu ya. 98. Jadi dengan begitu bagaimana si qadhi itu bisa mempertemukan untuk berdasarkan syariat Islam sebenarnya. Nah, oleh sebab itu makanya ini memang dipertemukan untuk bisa dirahasiakan, bukan untuk diumbar. Itu maka pertama-tama saya bilang kemarin itu ya, untuk kepentingan dari anak. Apakah ada kolom ngomong yang macam-macam soal anak? Tentang suami? Nah, jadi itu mohon. Ini Mbak sebagai ibu nantinya. Begitu juga Mas juga sebagai bapak. Begitu juga. Saya ketuk aja gitu. Untuk kepastian dari anak. Kasihan. Anak itu ya, itu berhak untuk mendapatkan psikologi yang baik. Nah kalau misalnya nggak baik gitu kan, orang tua sendiri akan menanggung nanti. Kenapa? Ya karena anak-anak itu pada saat ini masih sangat sekolah. Oke. Apalagi belum memais ya. Jadi saya tidak menanggapi substansi ya. Saya cuma menanggapi soal proseduralnya aja. Prosedur aja dan kemudian esensi dari pengadilan agama itu kayak gimana agar nanti kita bisa memahami gitu kan. Bahwa pada prinsipnya pada saat ini adalah kita berupaya untuk bisa secara baik. Karena nggak semuanya itu bisa ya diselesaikan gitu kan dengan cara kecuali bagi orang yang akan memutuskan, dia akan berwenang untuk menyatakan iya dan tidak.
Ya, kira-kira ya. Oke. Oke. Ya, kalau